頭整辣辣，下會平平，能格西沙邦，博買黃黃，安裝能記出來。仔啊，你看面，個看未起啊？我包回去那個能記未出咯。我來這個要點呀？Mari, Bapak kuat, permisi. Akhir pekan di minggu pertama bulan Juni, tepatnya Sabtu, 8 Juni kemarin, suasana Hotel Towns Inn tampak meriah. Beberapa bus terlihat terparkir di samping hall tempat dilaksanakannya Festival Bacang. Suasana keakraban sangat terasa begitu tim memasuki arena. Setiap pengunjung yang memasuki gedung hall diberikan satu kupon yang dapat ditukar dengan makanan sebagai bekal konsumsi selama mengikuti atau menyaksikan berbagai segmen kegiatan Festival Bacang. Tak kurang dari 700 orang datang menghadiri tradisi yang kerap dilaksanakan setiap tahun ini. Meskipun terdengar eksklusif, Festival Bacang sekarang juga telah menjadi bagian dari seni dan tradisi yang ada di Indonesia. Namun, sebelum kita ceritakan kemeriahan acara tersebut, ada baiknya kita kembali ke masa lalu tentang sejarah Festival Bacang. Festival Pechuan dirayakan setiap hari kelima bulan kelima penanggalan Cina. Perayaan Pechuan telah berlangsung selama kurang lebih 2300 tahun. Dalam rangkaian acaranya, ada segmen tradisi makan makanan yang terbuat dari beras atau ketan yang dibungkus dengan daun bambu dengan 4 sudut yang tersebut bacang. Kata bacang atau bacang ditulis Piuzhong dalam penulisan Hanzi bahasa Tionghoa. Dalam perkembangannya, cang yang awalnya berisi daging atau bak dan disebut bacang, ada pula yang berisi sayur atau cai kemudian menjadi cai cang. Dan ada pula yang tidak berisi atau ki dan disebut kicang. Kicang biasanya dimakan bersama serikaya atau gula. Pechuan merupakan kata yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya perahu naga. Sedangkan dalam bahasa Mandarin festival ini disebut dengan Tuan Wu atau Tuan Yang dengan arti yang sama. Sebuah perahu yang diukir dengan liuk naga dan diawaki oleh sekitar 20 pendayung yang berpasangan. Meskipun perlombaan perahu naga bukan lagi praktik umum di kalangan Tionghoa Indonesia, tetapi istilah Pechuan tetap digunakan untuk menyebut festival ini. Semua kegiatan itu semata-mata dilakukan untuk mengenang seorang tokoh kuno yang sangat berpengaruh di masanya. Ia adalah Shi Yuan. Shi Yuan adalah seorang anggota keluarga kerajaan Chu, sekaligus menteri yang hidup pada masa kerajaan berperang di Cina, antara tahun 907 hingga 951 Masehi. Selain jujur dan patriotik, Shi Yuan juga merupakan seorang sastrawan. Ia menulis banyak buku dan disukai oleh rakyat. Waktu itu, kondisi kerajaan banyak diisi oleh konspirasi dari kerajaan Qin yang berniat untuk menguasai kerajaan Chu. Sebagian anggota keluarga kerajaan ikut dalam rombongan orang-orang yang berniat jahat terhadap kerajaan Chu. Mereka selalu berusaha agar negara Chu terpecah, termasuk anggota keluarga kerajaan yang menjadi pejabat kala itu. Shi Yuan yang sangat populer dan disukai rakyat tidak mau mengikuti ajakan mereka, sehingga orang-orang yang berseberangan dengannya tersebut sangat membencinya. Untuk mempertahankan keadaan, rekan-rekan Shi Yuan yang tidak setia pada negara tetap berusaha untuk bermanis muka kepada raja sambil membangun konspirasi politik. Orang-orang yang tidak suka dengan Shi Yuan itu berusaha untuk menyingkirkannya dari posisinya sebagai menteri. Mereka pun mulai menghasut raja dalam sebuah kesempatan. Sebuah catatan menceritakan suatu hari sang raja jatuh sakit. Tersiar kabar, raja sepertinya mengalami sakit yang ada kaitannya dengan kekurangan yodium, sehingga sangat membutuhkan asupan garam yang cukup untuk kembali pulih.
Mengetahui hal itu, para kerabat kerajaan dan pejabat licik kemudian memaksa para tabib dan mengancam mereka agar jangan memberi asupan garam sehingga sakit sang raja semakin parah. Sebaliknya, Choyan lantas memikirkan cara bagaimana agar sang raja masih bisa mengkonsumsi garam. Pada saat itu, bacang telah populer sebagai makanan pokok dan orang-orang sudah biasa menggantungnya sebelum dikonsumsi. Begitu pula untuk sang raja, karena ia juga memerlukan makanan dan bacang termasuk salah satu di antaranya. Para pelayan istana menggantungnya di atas ranjang agar ia mudah meraihnya. Melihat bacang yang tergantung, Choyan diam-diam lantas menyuruh pelayan istana untuk menggantung bacang yang sudah ia beli banyak garam. Caranya, ia mengarahkan salah satu kerujutnya menghadap langsung ke mulut sang raja, sehingga garam yang mencair kemudian bisa menetes dan langsung jatuh ke mulutnya. Namun sayangnya, apa yang dilakukan Choyan diketahui oleh orang-orang jahat itu. Mereka lalu memfitnah Choyan sedang meracuni raja. Termakan oleh hasutan, Raja Chu kemudian marah dan mengusir Choyan keluar dari istana. Dalam catatan buku sejarah Shiji menyebutkan, Choyan yang diusir sangat sedih dengan masa depan negara Chu. Setelah itu, Choyan kemudian diasingkan di sebuah tempat. Dalam pengasingan itu, Choyan sangat produktif menulis karya-karya sastra terkenal tentang kegundahannya mengenai masa depan negara Chu. Di antara buku puisinya yang terkenal adalah Lisao, yaitu menapaki kesedihan. Kemudian ada Chuchi, yaitu elegi negara Chu. Kemudian puisi nyanyian dari selatan, dan masih banyak lagi karya-karyanya. 28 tahun dalam pengasingan, kekhawatiran Choyan akhirnya menjadi kenyataan. Negara Qin akhirnya menganeksasi negara Chu. Tak tahan dengan kenyataan yang terjadi, Choyan lalu pergi ke sebuah sungai dan menceburkan diri dengan maksud untuk bunuh diri. Buku sejarah Shiji juga menyebutkan ia tenggelam ke dalam sungai Miluo dan tak pernah lagi muncul setelah itu. Rakyat yang baru tersadar akan kebenaran ucapan Choyan kemudian berbondong-bondong pergi ke sungai itu untuk mencari jasadnya. Mereka menggunakan perahu dan membawa bekal bacang yang dilempar ke dalam sungai sebagai pengalihan agar hewan air tidak memakan jasad Choyan, dan berharap hewan-hewan air akan memakan bacang yang mereka bawa. Dalam masyarakat Tionghoa, bentuk bacang yang bersudut 4 mengandung filosofis 4 kata, yaitu She, Yan, setia, percaya. Melambangkan penghormatan karakter orang yang amanah namun malah tidak dipercaya, serta orang yang setia malah didakwa. Dapat disimpulkan bacang adalah ungkapan tentang kesetiaan. Perayaan Pechuan yang dikemas dalam acara festival bacang yang berlangsung di Hotel Tongs Inn mengangkat tema tentang filosofis bacang. Bacang kemudian dikemas dalam 2 format lomba, yaitu lomba makan bacang serta lomba memukus kicang. Bacang yang diperlombakan adalah bacang yang dibuat ala vegetarian. Dalam kesempatan itu, pemilik Hotel Tongs Inn, Tongaryojo Angkasa Ginting SE MBA MMSC, mengatakan bahwa perayaan Hari Bacang merupakan bagian dari salah satu budaya yang ada di Indonesia. Karena orang Tionghoa sendiri sudah diakui menjadi salah satu suku yang ada di Indonesia. Di mana merupakan budaya daripada orang-orang Tionghoa mengingat kita orang Tionghoa juga merupakan salah satu suku yang berada di Indonesia, sehingga jangan lupa budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Festival bacang yang didukung oleh PSMTI, HAKI, serta Lovely Charity diikuti oleh 60 orang peserta makan bacang dan 60 orang peserta bungkus kicang. Selain dihadiri oleh Ketua PSMTI, HAKI, dan Charity, acara yang terbuka untuk umum ini tampak meriah dengan kehadiran warga lokal yang bukan etnis Tionghoa yang juga ikut dalam perlombaan.